Oke, sekarang Rally Indonesia menyambangi rumahnya TP Hadi. Ini luar biasa banget nih ambience-nya. Berasa di bengkel rally Eropa gitu. Di TP Hadi kita akan ngobrol soal Speed Offroad 2026. B. Siap, Om. Sekarang belakangan ini tiba-tiba TP kok jadi pengurus ini lagi ya? Itu kira-kira kenapa? Ini ada apa ini gitu? Ada cerita apa nih di balik ini? Ya kalau jadi pengurus IMI sebetulnya udah dari sebelum 2010 ya. Jadi anggota komisi terus. Dulu kan ketuanya ada Om Kemal almarhum. Iya, betul. Terus juga berkali-kali lah Om Kemal. Terus juga kemarin Mas Unggul, saya jadi anggota juga. Tahun ini yang sebetulnya udah harus move on ke hal lain yang lebih besar gitu kan, karena kan sekarang saya juga cukup fokus di rally, juga cukup fokus di beberapa balapan internasional kan. Iya, betul. Tapi ya dengan kebetulan ketua umum IMI-nya juga temen, wakil ketua umum prestasinya juga temen Nanda, Moreno Nanda, dan teman-teman lainnya, akhirnya kayaknya mereka nggak ada pilihan. Kayaknya mereka nggak ada pilihan lain, jadi betul-betul jadi terpaksa nelfon saya gitu kan. Ya udahlah, tapi ya baru mulai kan, ini juga baru berapa bulan, baru 3 bulan dilantik. Jadi mudah-mudahan konsep ada, cuma memang PR-nya tidak mudah, khususnya di dunia Speed Offroad 2025-2026 ini memang PR-nya banyak, Om. Iya. Salah satunya apa yang bisa lu ceritain, B? Kenapa saya bilang PR-nya banyak? Karena terus terang ini yang harus bergerak di Speed Offroad sekarang ini sebetulnya adalah sisi ngajak teman-teman yang lama untuk balik lagi Speed Offroad, dan juga yang terpenting lagi adalah gimana caranya ada peserta baru yang bisa memberikan nuansa yang lebih modern lagi, yang lebih meriah lagi gitu kan. Jadi memang dulu tuh sempat banyak banget Speed Offroad itu di angka 150, 130 peserta tuh dulu seperti itu. Sekali event. Dan teman-teman masih ada semua. Artinya kan ini sisi marketing, sisi ngajak orang ya. Betul. Hal lain saya orang teknik gitu. Hal lain saya orang teknik. Jadi sebetulnya kalau saya di-challenge untuk ngurusin regulasi teknis saya lebih bisa kali ya sebetulnya. Situ ya. Itu kemarin memang 2 tahun belakangan apakah ada kecenderungan jumlah peserta turun sih sebenarnya dibanding sebelumnya lagi? Jadi momentumnya itu adalah beberapa tahun sebelum COVID itu Speed Offroad-nya meredup sekali karena terakhir itu kan promotornya dipegang oleh SMN dan itu sangat mewah, meriah, dan suddenly berhenti gitu kan. Meredup, pesertanya turun. Sebetulnya kualitas event juga nggak menurun, cuman pesertanya nggak tahu kemana, dan COVID. 3 tahun off. Nah, dari situ tuh belum bounce back, Om. Belum bounce back sampai ke 2025 saya menilai pesertanya baru 35 di bawah 40 lah. Itu masih itu seluruh kelas ya. Seluruh kelas, seluruh grup nggak nyampe 40 itu saya cukup prihatin sih sebetulnya, Om. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang TP masuk jadi pengurus lagi, kemudian sudah tahu PR-nya seperti itu, kira-kira langkahnya apa sih yang akan lu lakukan? Iya, sebetulnya langkahnya yang pertama adalah saya berusaha untuk bisa berkomunikasi langsung kepada komunitasnya. Jadi komunitasnya itu kan ya langsung aja kebelah menjadi 7 grup itulah, berarti ada 7 komunitas yang harus ditemuin ya, harus dirangkul, harus diajak ngobrol. Itu sudah saya lakukan, tapi baru sebatas komunitas yang masih aktif dulu. Saya menilai yang masih aktif sampai 2025 kemarin ikut itu adalah teman-teman yang loyal terhadap Speed Offroad. Itu yang nomor 1 harus diajak ngomong dulu. Nah, hasil ajak ngomong itu udah menjadi sebuah dasar atau draft regulasi buat tahun ini. Selanjutnya adalah kita coba cari hal yang bisa bisa memberikan udara segar baru. Jadi salah satunya adalah Speed Offroad atau offroad lah ya. Itu kurang regenerasi. Andai pun regenerasinya ada, kurang dibina gitu kan. Jadi kita kumpulin, kita mau ada regenerasi dan ada pembinaan. Jadi kita
ngajuin ke PPIMI untuk dibikinkan kejuaraan junior lah atau U23. Oh, Umur sampai 23 tahun itu regenerasi. Pembinaannya di mana? Pembinaannya adalah yang junior itu grup 1 dan grup 2 dulu. kelas terpisah berarti dia ya? Kelasnya sama tapi misalnya ada orang umurnya di bawah 23 tahun. Nah, sebaiknya jangan pakai mobil yang G5, G6, G7. Oke, Itu kan kelas yang lebih advance, yang udah harus perlu jam terbang tinggi. Nah, kalau dia nyebur ke sana, ini pembinaan yang salah. Tapi kalau dia digiring dulu ke yang rendah dulu, G1 itu kan Jimny. G2 itu kan CC besar tapi karburator. Ya, yang mana secara nilai bangun mobilnya pun nggak terlalu mahal. Itu satu. Yang kedua, pembalap itu juga akan jago kalau skillnya terasah, bukan mobilnya yang canggih. Ya kan sekarang banyak pembalap Om, jago, ditanya mobilnya enak apa enggak? Enak. Enak apa enggak? Enak misalnya. Apanya nggak enak nggak tahu. Ya kan karena dia dikasih mobil langsung yang modern, yang enak, gitu yang terlalu advance. Jadi dia hanya belajar masalah cara nyetir doang. Dia nggak tahu mobil ini cara kerjanya gimana. Oh, itu penting padahal itu penting, itu di sisi itu yang saya bilang itu pembinaannya di situ. Dia dengan tahu mobilnya nggak enak, dia akan ngobrol sama temennya, ngobrol sama mekaniknya, ngobrol sama navigatornya. Iya betul. Kok jelek waktunya, mobil gue nggak enak. Iya nih lompat-lompat nih, shock breakernya kali. Gitulah. Ada diskusi teknis di situ yang akhirnya akan memperkaya dia untuk how to handle. Iya, gitu ya. Iya. Dan menciptakan dia menjadi seorang yang humble nantinya Om. Oh gitu ya. Iya. Rentetannya ke sana ya. Iya. Selain itu kita juga minta ke ini dibuatkan kejuaraan wanita. Banyak pesertanya sekarang. Wanita itu speed off-road belum banyak, 2-3 orang lah ya. Tapi kan kemarin belum ada kejuaraannya. Ya, nah, betul. Rangsangannya adalah kalau kita bisa jadikan mereka kejuaraan wanita berlevel nasional, itu saya harap banyak perempuan-perempuan yang bisa ikutan. Iya betul. Dan itu bisa pakai mobil apapun lah untuk wanita itu. Jadi tidak harus grup 1, grup 2. Di semua grup aja gitu ya. Yang penting gendernya aja. Nah, sekarang soal jadwal gitu ya. Kemarin aku sempat ngelihat dari sosmednya TP. TP bilang sementara ini di satu lokasi gitu ya. Pertimbangannya apa tuh kalau boleh tahu? Oke, sebetulnya pertimbangannya 2 hal. Pertama adalah faktor kita pengen punya track yang kembali diidam-idamkan dulu. Dan itu kan butuh proses. Ya. Jadi saya udah ngobrol sama calon organizernya bahwa speed off-road ini itu tidak berkesan buat pembalapnya. Tidak berkesan juga buat fotografernya juga. Ya, betul. Jadi saya mau adalah peserta yang ke speed off-road itu pulang tuh banyak cerita. Jadi tracknya tuh kurang off-road, nggak ada terbangnya. Kurang off-road, ya. Nggak ada jumping-jumpingnya, nggak ada dia jalan yang keriting lah, suspensi yang. Betul. Ya kalau fotografer ngeliat suspensi begini, videografer seneng tuh ya. Iya betul. Mobil terbang ya kan. Nah itu satu. Jadi saya pengen bahwa PR-nya itu adalah pelan-pelan untuk bikin speed off-road tracknya kembali menjadi sebuah yang diidam-idamkan oleh pesertanya. Betul. Cara biaya, kebetulan di Cikembar itu sudah diselenggarakan beberapa kejurnas, beberapa kejuaraan nasional dan juga kejuaraan event, dan saya udah selalu ikut ke sana dan saya bisa melihat bahwa di sana kalau kita balapan tuh nggak terlalu tinggi cost-nya. Ya, jadi banyak pilihan, bisa sewa rumah warga, hotel yang kelas apapun ada di sana. Gitu. Dan aksesnya tidak terlalu jauh, dan mudah-mudahan kalau tahun ini infonya tolnya akan dibuka lagi tuh. Jadi jadi pasar yang selalu macet itu kayaknya bisa terhindarkan. Tuh tempat itu adalah 2 hal, untuk kepuasan pembalapnya sendiri dari sisi suguhan track dan juga dari biaya operation kesananya juga nggak terlalu tinggi. Sebagai penyelenggara atau mungkin komisi yang melaksanakan speed itu, kita kepengennya kalau sebagai media itu dikasih panduan. Ini kalau mau video di spot yang dari sini. Nanti kalau pengen foto yang bagus, spot yang di sana. Diberi petunjuk area peta itu, supaya mereka akan menghadirkan foto atau video yang menarik itu untuk dinikmati di sosial media. Jadi saya udah sampaikan juga, speed off-road itu atau off-road itu gampang. Yang penting kita siapin adalah titik tempat nonton. Titik tempat nonton.
yang bisa diakses oleh mobil. Jadi cari satu bukit, 2 bukit, 3 bukit yang tinggi, tapi udah dibuka sedikit lah jalurnya. Oke. Jadi biar teman-teman komunitas itu bawa mobil 4x4-nya, nerobos alang-alang itu, dia parkir di situ semua. Alhamdulillah ide itu diterima oleh organisernya, benar-benar nanti kita sama-sama giring untuk direalisasikan. Wah, keren lah, keren. Gitu. Jadi orang-orang itu sekarang beda ya. Kalau Indonesia itu problemnya memang cuaca panas. Kalau di luar negeri kan udaranya dingin ya. Iya, betul. Jadi istilahnya penonton mau geletakan di mana aja mereka enak gitu kan. Gelar tikar gitu ya. Iya, gelar tikar. Ya, piknik bawa makanan Di gitu. Indonesia panas. Tapi oke lah. Jadi kita bikin tenda buat penonton susah. Iya, Kasih akses betul. biar mobilnya parkir di sana aja udah. Nonton Ya, dari mereka dalam sendiri yang mobil. pakai Mereka tenda sendiri yang lah, bawa apalah. awning tent segala macam bebasin aja. Iya, betul. Itu keren itu. Iya gitu. Dan kebetulan nanti di Hidzi Circuit Cikembar itu kebetulan treknya kan perbukitan. Tinggal bukain akses aja. Nah, fotografer, videografer, media ya itu dengan tontonan jumpingnya, Waktu keren itu. wah, segala macam itu pasti itu punya cerita Menyenangkan yang pasti, lain. iya, Nah,